Bismillahirrahmanirrahim. Halo WhatsApp guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Senin tanggal 30 Desember 2024. Kita akan share analisa ya untuk Bitcoin atau BTC ya. Kebetulan sudah lama banget saya nggak bikin video analisa. Terakhir itu kalau nggak salah sekitar 6 Mei 2024. Itu harga masih di sekitaran di sini ya. Videonya bisa dilihat di link di pojok kanan atas ya, untuk yang masih harga sekitar 70-an all time high terakhir itu 70 60-an itu ya. Nah, di video kali ini saya akan coba memberikan pandangan saya terhadap Bitcoin, karena terus terang kita juga trading di Bitcoin ya. Jadi selain di gold dan currency, kita juga trading di kripto sebenarnya. Tapi udah lama banget kalau untuk kripto yang lainnya yang lebih sering itu ya di Bitcoin dan koin-koin yang memang sudah mateng ya, kayak Ethereum, Solana, Cardano, Ripple atau XRP ya, kemudian Polygon dan lain-lain lah, banyak. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba mulai dari time frame di monthly ya. Oke, di BTC kemarin pada saat Donald Trump terpilih, saya membuat analisa dan teman-teman saya sudah ingatkan bahwasanya harga akan rally ke atas, dan itu sudah terjadi ya. Ini kan Oktober, November puncaknya pada saat Donald Trump terpilih ya. Di November, akhir November itu Donald Trump diumumkan quick count-nya, perhitungan cepatnya dia memimpin leading dari Kamala Harris. Nah, memang ini tidak terlepas dari beberapa fundamental ya, artinya memang di beberapa waktu terakhir dia sangat dekat dengan Elon Musk, yang mana Elon Musk ini juga memang pro crypto ya dan pro BTC, dan si Donald Trump ini memberikan beberapa pandangan atau dukungan terhadap dunia crypto untuk masa depan yang lebih positif ya. Jadi ketika dia memang terpilih, maka BTC ini menjadi harga yang cukup naik secara sangat luar biasa, signifikan ya. Ini bulan November. Coba dilihat dari bulan-bulan sebelumnya. Ini yang terakhir itu bulan yang impulsif banget itu di bulan Februari 2024. Saya lupa ini apa isunya waktu itu, saya lupa nih. Nah, yang perlu kita amati adalah setelah mencetak all time high baru ya. Ini kan terakhir di sini kita bisa lihat bahwasanya secara struktur ini terakhir break of structure kan ada di sini ya. Ini menjadi break of structure. Monthly-nya ini menjadi break of structure karena di sini sudah mengambil pullback inducement. Secara keseluruhan memang Bitcoin ini memberikan harapan yang cukup bagus ya untuk ke depan, bahwa harga ini mencapai 120.000 bahkan 200.000 dolar per koin. Kemarin sudah sampai di level psikologis ya di angka 100.000, dan all time high-nya itu terakhir di harga 108.421.6 dolar per koin. Jadi bisa dibayangkan kenaikannya berapa persen itu dari yang terakhir itu. Waktu saya masuk BTC itu baru kenal ya, belum masuk, artinya belum mengenal sama sekali, masih baru belajar, itu sekitar di sini nih, sekitar di harga 15 ribuan kalau nggak salah, 16 ribuan itu. Saya di sini belum melakukan pembelian yang banyak ya, hanya kecil-kecil saya. Tapi kalau ternyata tahu seperti ini, saya juga bakal all in. Ya sudah. Oke. Yang menjadi perhatian saya adalah ketika candle monthly-nya ini ditutup bearish, maka ada kemungkinan besar ya untuk market di BTC dan bahkan nggak cuma di BTC ya, di gold itu saya juga udah bikin analisa semalam, itu saya kotak-katik, nanti saya coba update di analisa harian.
Apabila di ini kan tinggal 2 hari lagi ya untuk Bitcoin, tinggal hari ini dan besok ya, karena memang menjelang tahun baru dan awal tahun baru itu memang marketnya agak sedikit slow, tapi ini tinggal 2 hari. Saya pikir ini close candle-nya ini kan ada sebuah resisten ya di sini, menjadi close sama opennya di 2 candle ini bearish dan bullishnya sejajar ini menjadi sebuah resisten. Manakala ini close-nya, tapi sudah pasti kemungkinan besar kayaknya lebih close ke bawah ya. Ini akan menjadi sebuah tanda atau pertanda awal bahwasanya harga ini akan mulai koreksi. Market atau harga itu akan stabil, akan sehat kalau dia memulai sebuah koreksi ya. Bisa dilihat ketika dia naik, kemudian turun, naik, turun, naik, ini turun lagi, ini akumulasi, kemudian dia break, dia lanjut up ya. Ini dimulai sebuah penurunan koreksi ya. Ada koreksi, ada potensi koreksi. Jadi untuk Januari dan seterusnya ada mulai koreksi. Karena di sini ada sebuah gap yang cukup lebar. Ini ada gap, ini gap belum tertutup. Nah, apakah mungkin akan menutup gap dulu baru akan melanjutkan kenaikannya? Bisa jadi. Nah, yang jelas di sini menjadi pullbacknya ada di sini, itu menjadi inducement. Kalau ini menjadi high valid, maka arah harganya dia justru akan menuju area demand berada di bawahnya. Nah, ini menjadi area demand yang pernah di Mei saya bahas bahwa saya area demand ini masih fresh ya. Ini menjadi area fresh, ini menjadi area demand di monthly, di time frame besarnya. Oh, hilang. Oke, gini. Nah, ini menjadi calon inducement. Oke, dari sini dulu ya. Saya ada kemungkinan atau possibility bahwasanya selama harga ini tidak sentuh area inducement ya, maka dia akan kemungkinan masih rally. Oke, itu poin pertama. Akan tetapi ketika harga ini berhasil menyentuh inducement, maka dia akan pergerakannya seperti ini. Possibility yang pertama saya kasih warna biru ya, biar bisa membedakan. Kemudian possibility yang kedua itu saya kasih warna orange ya. Jadi dari sisi high time frame atau di sisi monthly, ketika ini sudah terjadi sweep ya, ini kan menjadi sebuah sweep liquidity ya, ini sweep liquidity dan close candlenya ini bearish, ini kan ada potensi spinning top ya, bearish kemungkinan. Ini yang pertama dia akan menuju area liquidity internal, salah satunya ini menjadi sebuah fair value gap, dia akan tutup dulu menjadi sebuah fair value gap. Kemudian di sini menjadi demand pertama ya, ini menjadi demand pertama yang akan dituju, maka di sini ada saya cari reaksi. Ini yang possibility pertama, selama dia tidak sentuh pullback yang di sini di monthly, maka dia akan terus melanjutkan rally-nya. Itu. Ini di low-nya itu di 48914 ya. Ini menjadi higher high. Di sini menjadi higher high, kemudian di sini menjadi higher low. Higher low di sini sebagai pullback ya, maka di situ menjadi inducement-nya. Kemudian di sini sementara masih menjadi sebuah higher high. Nah, di sini maksud saya ketika hanya dia tidak berhasil break higher low, maka saya bisa pastikan bahwasanya harga ini akan menuju harga yang lebih tinggi. Oke. Akan tetapi bila dia berhasil mengambil inducement-nya di monthly-nya ini ya, ini menjadi sebuah inducement, maka dia akan kembali ke atas untuk ambil supply, kemudian dia turun ambil demand, baru dia akan lanjutkan kenaikan lebih tinggi. Ini sih batas-batasan ini, tapi untuk tahun depan ya, kemungkinan untuk waktu berikutnya ya,
tidak dalam waktu dekat yang pasti ini, tapi ada potensi di dalam high time frame-nya ada kemungkinan dua area ini akan dijemput ya. Yang pertama area sekitar area 74.000 ya, sekitar 17.000 dolar sampai 53.000 dolar. Kemudian area demand yang berikutnya yang kedua itu menjadi area 32.000 sampai 23.000 ya. Ada kemungkinan seperti itu menurut saya. Itu di monthly-nya. Oke, coba kita akan bedah di time frame yang lebih kecil. Kita akan turunkan time frame di weekly. Saya sudah bikin gambar di daily ya tadi ya. Nah, di weekly. Nah, kita bisa lihat di minggu kedua ya. Di minggu kedua di bulan Desember ada bearish engulfing. Dia memakan candle bullish sebelumnya. Jadi ada satu candle terakhir bullish, kemudian diambil bearish candle momentum yang sangat besar. Nah, ini bila ini minggu yang sekarang ini di close sebentar. Ini sudah open ya berarti ya. Ini hari ya. Kalau saya lupa kalau kripto BTC ini kan dia nggak ada close market, jadi Sabtu Minggu dia tetap jalan. Sorry. Jadi ini untuk weekly-nya di sekarang sudah masuk weekly yang sekarang ya, jadi masih open. Nanti ketika di weekly ini dia bearish, close-nya bearish berada di bawah level sekitar di harga ini menjadi batasan breakout di sini. Berada di bawah harga 95.188, maka ini akan melanjutkan penurunannya. Dari weekly mana area yang akan dituju? Yang pertama ini menjadi sebuah liquidity internal. Di sini masih ada fair value gap ya. Itu menjadi fair value gap, area yang akan dituju di weekly. Kemudian area berikutnya ini menjadi area demand besar. Ini kan akumulasi panjang sejak bulan mana? Sebentar, ini bulan Februari ya. Dari bulan Februari yang tadi bullish kencang, dari Februari sampai bulan Oktober itu akumulasi besar. Sidebase-nya agak lumayan lama. Jadi ini market yang di sini itu agak membosankan ya. Kalau dilihat kemarin naik turun ya. Tapi dia sempat turun ke harga 48.000. Ini harga 38. Ini sebenarnya enak. Waktu ini harga saya masuk lagi di sini. Enggak di hold ya. Oke, itu ya di weekly-nya ada possibility penurunan sampai ditunggu di area fair value gap, kemudian area demand ya. Ini menjadi fair value dan area demand. Kemudian di daily kita harus waspadai bahwasanya ada potensi penurunan di sini memang ya, bisa menjadi area puncak ya. Di sini terlihat ada struktur di daily. Itu dia harga sudah ambil inducement. Di sini pullback diambil sama candle besar ketika ini itu kapan ini ya, Desember, awal Desember. Itu dia bikin all time high, kemudian dalam satu waktu ya semalam kalau nggak salah, dia langsung turun menuju harga 90. Jadi sekitar 14.000 dolar penurunannya. Untuk ambil inducement di sini mengambil liquidity internal, kemudian dia bikin liquidity naik, kemudian dia bikin bosnya di sini berpindah, artinya yang tadinya high value-nya di sini kemudian berpindah di sini, dan ini divalidasi oleh close body candle di sini menjadi high valid, kemudian menjadi struktur bos. Di atas menjadi sebuah higher high. Ini kalau kita lihat macam pattern head and shoulder, cuman nggak begitu persis ya. Tapi ini yang menjadi level atau key area itu adalah low validnya berada di 90.530 dolar ya.
itu ketika ini di break, maka ini menjadi sebuah change of character daily. Ini sudah semakin dekat ya, seperti itu. Jadi menurut saya untuk teman-teman yang punya BTC atau spot BTC ya bisa dijual saja ya, atau jual sebagian nggak apa-apa, itu kan investasi ya. Untuk taking profit ketika dia turun kita akan beli lagi ya. Tapi kalau misalkan di derivatif ya kita fokus untuk short selling. Di area mana ya? Untuk sellnya sebenarnya dari atas sudah ada konfirmasi, ada bearish ya. Kalau sudah ada di sini kan ini berada di area demand, cuman ini kan tidak ada area yang bagus untuk entry buy. Kemarin saya buy-nya ya untuk sifatnya kan intraday ya, jadi jangka pendek bukan untuk jangka panjang. Jadi ketika ini nanti ternyata berhasil membuat sebuah change of character, maka kita akan tunggu sebuah inducement, baru kita akan entry di area supply-nya atau area pentingnya ya. Kita akan lihat ada beberapa area yang masih cukup bagus untuk kita entry sell. Nah, oke, itu di daily ya. Jadi ada potensi probability bahwasanya harga ini akan kuat turun gitu ya. Saya memberikan peringatan bahwasanya harga ini akan strong turun. Ini kalau secara trendline ini menjadi sebuah rising wedge ya. Ini sebuah wedge, kemudian ini dia break, retest, kemudian drop. Nah, di sini yang paling penting di sini harus membuat sebuah change of character. Tapi kalau tidak ada impulsive bearish ya mungkin akan masih bergerak di area sideways, di area sini akumulasi dulu ya. Jadi bikin akumulasi baru akan turun jauh ke bawah. Area tadi sudah ditandai di area sini menjadi sebuah area demand. Kalau di sini tidak ada reaksi bullish atau konfirmasi entry untuk bullish ya, kita ya misalkan bullishnya kita cari fix RR boleh ya. Jadi untuk jangka pendek, jadi bukan untuk mencari sebuah kenaikan untuk all time high baru, itu bukan untuk saat ini. Kemungkinan besar pendapat saya seperti itu ya. Ini bisa salah bisa benar, tapi ya ini bisa menjadi sebuah pertimbangan buat teman-teman yang ada posisi atau kita trading di BTC ya gitu. Oke, kita turunkan di 4 jam. Apa yang kita dapatkan di 4 jam? Ya cukup choppy sebenarnya untuk 4 jamnya. Terakhir ada struktur break of structure itu ada di sini ya. Ini sudah mengambil sebuah inducement, kemudian dia boss ketika dia bikin all time high yang pertama dalam waktu ini kan malam ya, pagi ya. Kemudian dia besokan malamnya itu langsung turun, besok paginya itu langsung drop sampai jauh sini. Jadi saya juga udah calling ketika harga dikena 100.000 itu menjadi level psikologis, maka ada kemungkinan untuk kita sell. Jadi di sini kita udah lumayan banyak kita dapat momentum untuk sell di sini, sudah taking profit. Nah, ini lanjut naik. Ini menjadi break of structure karena sudah ada high valid. Oke, kemudian di sini juga sebenarnya sudah menjadi high valid juga. Ya, karena sudah ambil inducementnya berada di sini nih. Ini kita pakai Bybit ya di providernya di TradingView. Kalau di Coinbase dia tidak sampai bawah sini ya buntutnya. Ya karena saya pakai Bybit. Kenapa ya? Di sini areanya apa? Karena ini memang korelasinya kan kripto ya, jadi lebih relevan. Biasanya saya kalau nggak di ini kan bisa cari ini di sini ya, swap crypto Binance atau swap crypto Bybit dan lain-lain. Saya di Binance saya ada setup, jadi saya daripada saya hapus-hapus saya pakai Bybit. Masih mirip Bybit ya. Nah, kemudian yang kita bisa lihat setelah adanya sweep liquidity dia masih shadow terus sampai atas dia masih shadow. Ini semua area liquidity semua. Ini area liquidity yang di time frame besarnya ini sebuah doji ya tadi ya. Kita lihat di mana tadi? Weekly. Mana tadi? Daily-nya di sebagai doji. Oke, di 4 jam. Di 4 jam pun juga belum ada change of character ya. Belum ada. Ini masih membuat sebuah akumulasi ya. Area yang akan dituju itu kemungkinan besar kalau tidak berhasil membuat ini harus close dulu, tapi ya di sini menjadi low validnya ini harus close dulu. Ini menjadi sebuah sell side liquidity ya. Itu harus close body candle. Kalau tidak close body candle ya masih belum bisa kita untuk entry short selling yang lebih jauh gitu ya.
harus break body dulu di sini di strong low-nya. Ini kan menjadi strong low-nya ya. Ini menjadi strong low-nya atau sell side liquidity. Kalau dia berhasil break ambil liquidity eksternal, maka dia besar kemungkinan dia akan turun jauh. Tapi ya di sini masih ada supply. Jadi kemungkinan break baru akan jadi pergerakannya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya dia break ke bawah dulu baru dia ambil, antara ambil supply ini atau ambil supply ini. Kayak kemungkinan di sini ada drop by drop ya. Nah, baru akan seperti ini. Itu sih pendapat saya kemungkinan. Tapi harus break dulu bawah ya. Tapi kalau dia belum break bawah untuk strong low-nya atau sell side liquidity-nya itu belum close body candle ya, nanti dulu gitu ya. Oke, untuk di 4 jam kemudian di H1 ya. Di H1 masih berkutat di area situ ya. Terakhir untuk H1 strukturnya oke, terakhir strukturnya di H1 di sini sudah menjadi break of structure ya. Terlihat. Kemudian di atas juga sudah ada break of structure ya. Ya waktu all time high. Kemudian diambil inducement di atas, ini masih liquidity. Kemudian ini sudah divalidasi boskan di sini ya. Jadi sama untuk H1-nya juga low validnya berada di sini ya. Low validnya berada di sini. Ini ambil inducement, turun. Ya, sekarang masih berada di area diskon sebenarnya. Tapi di sini ya hanya wick saja. Ini tidak ada order block yang bagus untuk kita entry buy. Nah, kita turunkan ke M15. Di M15 yang tentunya sudah ada change of character ya, sudah pasti. Nah, kita lihat terakhir di sini menjadi sebuah break of structure. Kemudian ini di atas ini sudah ada pullback yang diambil, ini menjadi area inducement, break of structure, kemudian change of character. Change of character di M15. Kemudian di sini menjadi break of structure karena ini sudah ada inducement di sini ya, ada pullback, kemudian dia bikin high, dia bikin low. Ini sudah menjadi sebuah struktur. Dan yang kedua, ini bos yang ketiga di M15, bos yang kedua. Ini juga sudah ada pullback diambil, maka sudah low valid. Ini menjadi break of structure. Oke, berikutnya di struktur di sini sudah ada low valid ya, low validnya berada di sini. Di struktur internalnya ini menjadi sebuah low valid. Dia sudah ambil inducement, inducementnya ada di bawah sini. Nah, itu inducementnya, inducement terdekat. Nah, di struktur ini, di struktur M15 ini kemarin saya nggak dapat sell-nya karena terlalu luas stop lossnya, maka saya entry-nya itu saya ambil di sini gitu ya. Ternyata enggak kena area inilah, area 79. Saya pasang entry-an, ternyata harga ini hanya berhenti di optimum target entry ya. Sayang sekali nggak dapat sell-nya. Ini padahal kalau kita entry di sini ini penurunannya juga cukup lumayan nih dari optimum entry ini, 6%. Oke, nggak apa-apa. Yang jelas untuk M15 ini menjadi low valid dan area yang akan dituju menjadi sebuah sell side liquidity di M15, maka dia akan melanjutkan penurunannya ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk update Bitcoin di hari ini, hari Senin tanggal 30 Desember 2024 ya. Saya doakan teman-teman mendapatkan manfaat dari video analisa ini dan semoga ke depan di tahun baru kita mendapatkan sebuah hasil yang lebih baik, baik itu di kehidupan pribadi kita, keluarga, dan finansial kita, termasuk di dalam dunia trading kita menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan dan memberikan manfaat buat keluarga kita. Oke, mungkin itu aja ya analisa saya hari ini, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe, klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke,
Yang ingin join di VIP silahkan klik link di deskripsi ya. Kemudian untuk mentorship silahkan linknya di deskripsi. Untuk channel Telegram gratisnya silahkan cek di deskripsi. Untuk bergabung di free diskusinya ya, untuk channel grup diskusi channel Telegram, silahkan chat admin ya untuk kita verifikasi dulu, baru kita akan approve untuk requestnya. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai dan atas support dan dukungannya selama ini. Akhir kata, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.